Jika luas A dan B berturut-turut adalah 24 cm persegi dan 30 cm persegi, tentukan luas segi 6 beraturan. Langsung saja diketahui luas A adalah 24 cm persegi. Kemudian luas B adalah 30 cm persegi. Kemudian ditanya luas segi 6 beraturan. Langsung saja kita jawab. Segi 6 beraturan itu terbentuk dari 6 segitiga sama sisi. Kemudian kita misalkan panjang sisi dari segi 6 beraturan adalah S. Selanjutnya kita buat garis bantu, kita namakan X. Kita cari nilai X-nya itu berapa? X sama dengan akar, kita menggunakan aturan cos. Akar S kuadrat plus S kuadrat min 2S kuadrat dikali cos 120 derajat. Mengapa kita menggunakan cos 120 derajat? Karena besar sudut dari segi 6 beraturan adalah 120 derajat. Langsung saja kita operasikan 2S kuadrat min 2S kuadrat, cos dari 120 derajat adalah min 1/2. Kemudian kita coret duanya, jadinya hasilnya 2S kuadrat plus S kuadrat, karena yang dua tadi sudah kita coret. Hasilnya akar 3S kuadrat. S-nya kita keluarkan menjadi S akar 3. Jadi nilai X-nya adalah S akar 3. Kemudian kita namakan segitiga ini adalah C. Karena segitiga A dan segitiga BC itu sebangun, maka kita buat perbandingan. Luas A per luas B tambah luas C. Sisi miring dari A adalah S. Sisi miring dari B dan C adalah S akar 3. Kemudian kita kuadratkan. Kita ketahui di soal bahwa luas A adalah 24 dan luas B adalah 30. Maka kita operasikan, S-nya kita coret menjadi 1/3. Kemudian kita kali silang. 24 dikali 3 sama dengan 30 plus C. 24 dikali 3 adalah 72. Kemudian 30-nya kita pindahkan luas menjadi 72 dikurangi 30. Maka luas C-nya adalah 42. Kita kembali ke sini. Segi 6 beraturan itu terbentuk dari luas C ada 6. Jadi untuk mengetahui luas segi 6, luas segi 6 beraturan adalah luas C dikali 6 sama dengan luas C-nya adalah 42. Jadi 42 kali 6 sama dengan 252. Maka luasnya adalah 252. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Andi Muhammad Tova dengan NIM 223161026 kelas 7A. Di sini saya akan membahas mengenai tugas UAS Kapital Selekta dengan soal nomor 1, yaitu tentukan 3 angka terakhir dari 7 pangkat 999. Jadi di sini saya ada 2 cara atau 2 penyelesaian. Kita bahas penyelesaian pertama terlebih dahulu. Oke, pada penyelesaian pertama, langkah awal itu kita hitung 7 pangkat 999 dengan modulo 1000. Oke, kenapa modulo 1000? Karena kita mencarinya 3 angka terakhir. Jadi, untuk hanya tersisa 3 angka terakhir, kita gunakan modulo 1000. Jadi, dengan modulo 1000 ini didapatkan 3 angka terakhir nantinya. Oke, nah kemudian 1000 tadi kita carikan faktorisasi primanya. Didapat 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Yang mana itu sama dengan 8 dikali 125. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita hitung 7 pangkat 999 dengan modulo 8 dan juga modulo 125. Yang mana nantinya kita ketika menggabungkan modulo 8 dan juga modulo 125 didapati modulo 1000. Oke, langsung aja hitung 7,999 modulo 8. Oke, 7 itu ekuivalen dengan min 1 ketika modulo 8. Jadi, 7,999 itu ekuivalen dengan min 1 pangkat 999. Yang mana itu adalah min 1. Itu ekuivalen dengan 7 ketika modulo 8. Jadi, 7 pangkat 999 itu ekuivalen dengan 7 modulo 8. Oke, kita udah dapat 7 pangkat 999 ketika modulo 8, yaitu 7. Oke, kemudian kita hitung 7 pangkat 999 modulo 125 dengan cara, oke, ketika ada N, di mana N itu sama dengan P pangkat K, dan P itu adalah prima, maka dapatkan rumus Varti dari P pangkat K itu sama dengan P pangkat K dikurangi P pangkat K min 1, yang mana itu sama dengan P pangkat K dikalikan 1 min 1 per P. Oke. Di sini N-nya itu adalah 125. Jadi, sama dengan 5 pangkat 3, karena diharuskan P itu adalah prima, maka memenuhi. Oke, jadi kita bisa menggunakan rumus di atas dengan cara Varpi 125 itu sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 2 didapat dari P pangkat K dikurangi P pangkat K min 1. Oke, 5 pangkat 3 125, 5 pangkat 2 25. Jadi hasilnya 100. Oke, selanjutnya ketika ada FPB A dan N itu adalah 1, maka kita bisa menggunakan rumus A pangkat Varti dari N itu ekuivalen dengan 1 modulo N. Oke, A-nya berapa? A-nya 7, N-nya 125. Nah, FPP dari AN itu 1. Maka FPP dari 7 dan 125 itu 1. Jadi, ini memenuhi syarat di atas. Oke, jadi kita bisa menggunakan rumus di atas. Kemudian A-nya 7 dan 7 pangkat Varpi 125 itu ekuivalen dengan 7 pangkat 100. Karena Varpi 125 ini tadi itu 100. Oke, jadi 7 pangkat Varpi 125 ekuivalen dengan 7 pangkat 100 ekuivalen dengan 1 modulo 125. Karena ketika Varpi N itu ekuivalen dengan 1 modulo N. Jadi didapatkan 7 pangkat 100 itu ekuivalen dengan 1 modulo 125. Oke, lanjut. 999 tadi, kita kan mau nyari dengan pangkat itu kan. Jadi, kita sama dengankan dengan 100 kali 9 tambah 99. Kenapa 100? Karena di sini
kita dapatkan 7 pangkat 100. Jadi untuk mempermudah langkah kita selanjutnya, maka 999 kita ubah menjadi 100 dikali 9 tambah 99. Maka 7 pangkat 999 itu ekuivalen dengan 7 pangkat 100 dipangkatkan lagi dengan 9 dikalikan 7 pangkat 99. Oke, 7 pangkat 100 tadi kan 1. Jadi di sini 1 pangkat 9 dikalikan 7 pangkat 99. Hasilnya 7 pangkat 99 modulo 125. Nah, untuk mencari 7 pangkat 999 kan hasilnya di sini mas 7 pangkat 99. Jadi kita hitung dulu 7 pangkat 99 dengan cara oke, 7 pangkat 1 kan 7, 7 pangkat 2 49, 7 pangkat 3 49 dikalikan 7 itu 343. Nah karena modulo 125 maka 93 hasilnya. Kemudian lanjutnya 7 pangkat 4 93 kali 7 itu 651 ekuivalen dengan 26. 7 pangkat 5 itu 26 kali 7 itu 182 ekuivalen dengan 57. Kemudian 7 pangkat 6 57 kali 7 itu hasilnya 399. Itu ekuivalen dengan 24. 7 pangkat 7 itu 24 kali 7 168 ekuivalen dengan 43. Kemudian 7 kali 8 itu 43 kali 7 itu sama dengan 301 ekuivalen dengan 51. 7 pangkat 9 itu 51 kali 7 sama dengan 357 itu ekuivalen dengan 107. Kemudian 7 pangkat 10 itu sama, ekuivalen dengan 107 dikalikan 7 sama dengan 749 itu ekuivalen dengan 124. Nah, karena modulo 125, maka 124 itu ekuivalen dengan min 1. Jadi 7 pangkat 10 itu ekuivalen dengan min 1 modulo 125. Terus selanjutnya, tadi kan kita mencari 7 pangkat 99. Jadi 99 kita sama dengan kan 10 dikalikan 9 tambah 9. Didapat dari ini tadi, karena kita ketahui itu cuma 10, jadi 99 sama dengan 10 kali 9 tambah 9. Untuk mempermudah langkah selanjutnya. Jadi selanjutnya, 7 pangkat 99 ekuivalen dengan 7 pangkat 10 dipangkatkan lagi dengan 9 dikalikan 7 pangkat 9. Itu ekuivalen dengan 7 pangkat 10 itu tadi kan min 1. Jadi min 1 pangkat 9 dikalikan 7 pangkat 9 itu 107. Jadi hasilnya min 107. Itu ekuivalen dengan 18 saat modulo 125. Jadi 7 pangkat 999 itu ekuivalen dengan 7 pangkat 100 dipangkatkan lagi 9. Itu hasilnya tadi 1. Kemudian 7 pangkat 99 hasilnya 18. Jadi 1 kali 18 hasilnya 18 dikali saat modulo 125. Jadi 7 pangkat 999 itu ekuivalen dengan 18 modulo 125. Oke, langkah selanjutnya kita gabungkan modulo 8 dan modulo 125 untuk mencari modulo 1000. Oke, kita misalkan 3 digit terakhir itu X. Jadi X itu ekuivalen dengan 7 mod 8 atau 18 modulo 125. Jadi kita bisa buat persamaan X sama dengan 18 tambah 125K. Kenapa di sini K? K ini memenuhi ketika dia bilangan bulat positif berapapun karena di sini tadi modulo 125 jadi kelipatan 125. Oke, selanjutnya 18 tambah 125K itu ekuivalen dengan 7 mod 8. Karena dari sini jadi X ekuivalen dengan 7 mod 8. Selanjutnya, karena di sini modulo 8, kita ubah 18 dan 125 ini tadi. 18 modulo 8 itu dapat 2, 125 modulo 8 itu dapat 5. Jadi 2 tambah 5K ekuivalen dengan 7 modulo 8. Jadi 5K dengan 5 modulo 8. Atau kita dapatkan K itu ekuivalen dengan 1 modulo 8. Oke, jadi kan K itu dapat 1. Kita masukkan ke persamaan tadi.
X sama dengan 18 tambah 125K dengan K sama dengan 1. Maka X sama dengan 18 ditambah 125. Hasilnya 143. Jadi 7,999 ekuivalen dengan 143 modulo 1000. Jadi tiga angka terakhir dari 7,999 adalah 143. Itu hasil dari penyelesaian pertama. Kita masuk ke yang kedua. Penyelesaian kedua menggunakan teorema binomial atau binomial Newton. Di mana ketika ada A tambah B dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat N ditambah kombinasi dari N1 dikalikan A pangkat N-1 dikalikan B. Ditambah kombinasi dari N2 kalikan A pangkat N-2 dikali B kuadrat. Ditambah hingga kombinasi N dan N dikalikan B pangkat N. Oke. Kemudian kita hitung 7 pangkat 999 modulo 1000 dengan cara kita cari dulu 7 kuadrat. 7 kuadrat itu kan 49. Nah, 49 itu 1 ditambah min 1 ditambah 50. Jadi 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat itu ekuivalen dengan min 1 ketika modulo 50. Jadi 7 kuadrat itu sama dengan min 1 tambah 50. Oke, dari ini tadi kita kuadratkan di kedua sisinya. 7 kuadrat dikuadratkan lagi, maka hasilnya 7 pangkat 4 min 1 tambah 50 dikuadratkan, itu jadinya min 1 kuadrat ditambah 20 kali min 1 dikalikan 50 ditambah 50 kuadrat. 50 kuadrat kan 2500. Oke, jadi 7 pangkat 4 itu ekuivalen dengan 1 dikurangi 100 dari hasil ini tadi ditambah 500. Kenapa 500? Karena di sini kita menggunakan modulo 1000. Jadi 2000-nya hanya tersisa 0 dan 500-nya masih ada. Jadi 7 pangkat 4 ekuivalen dengan 1 tambah 400 modulo 1000. Nah, dari itu ini kita kedua sisi dipangkatkan 249. Kenapa pangkat 249? Karena di sini kita ingin mendekati angka 999. Jadi dari 4 kita kalikan berapa yang mendekati angka itu. Oke, dapatkan 249. Oke, ketika 7 pangkat 249 itu dapat 7 pangkat 996. Nah, 1 tambah 400 dipangkatkan 249 modulo 1000. Ini tadi kita menggunakan teorema binomial yang atas tadi, di mana A-nya adalah 1, B-nya adalah 400, dan N-nya adalah 249. Jadi, A pangkat N, 1 pangkat 249 ditambah C, N1, itu kombinasi dari 249 dan 1 dikalikan pangkat N-1, maka A-nya adalah 1, 1 pangkat 248 dikalikan B. B-nya 400. Jadi, kita tulis seperti ini. Nah, kenapa kita tidak menggunakan langkah yang ini? Karena di sini adalah B kuadrat. Di mana B-nya adalah 400, maka ketika B itu dikuadratkan atau 400 dikuadratkan, 3 digit terakhirnya nanti ketika dikalikan yang ini pun, itu 3 digitnya adalah 000. Dan ketika digitnya itu terakhir itu 0 semua, maka itu adalah habis dibagi 1000. Jadi hanya kita tulis ini didapatkan 1 tambah 249 dikalikan 400. Nah, kenapa di sini hanya tersisa 9? Karena 240 dikalikan 400 itu 3 digit terakhirnya juga 3. Jadi hanya tersisa 9 kali 400 itu 3600. Ketika modulo 1000 hanya tersisa 600. Nah, dari ini tadi 7,996 ekuivalen dengan 1 tambah 600 modulo 1000 itu di dua sisi dikalikan 7,3.
untuk mencari 999. Nah, 7 pangkat 3 itu 343. Jadi 343 tambah 600 kali 343 itu sama dengan 343 ditambah 600 kali 3. Karena 340 dikalikan 600 itu 3 digit lainnya juga 3 nolnya. Jadi habis dibagi 1000. Oke, 600 kalikan 3 itu 1800. Modulo 1000 hanya tersisa 800. 343 ditambah 800 itu 1143. Karena modulo 1000 maka hanya tersisa 143. Jadi 7.999 ekuivalen dengan 143 modulo 1000. Jadi pakai cara kedua atau penyelesaian kedua juga didapatkan 3 digit terakhirnya 143. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.